Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Thumma inna Yaquba kataba kitaban madmunuhu min Yaqub Nabilah bin Ishaq Az-Zabi. Kemudian Nabi Yaqub menulis surat min Yaqub Nabilah yang isinya begini: min Yaqub Nabilah bin Ishaq Az-Zabi bin Ibrahim Khalilullah. Amma ba'du fa ana ahlu baitin muwakkalun bina al-bala'u. Amma abi Ishaq wa wada'tu sikina ala khulqihi wa amma jaddi Ibrahim fa wada'a fil manjanik wa alqa fi qamisihi murattaqan. Wa amma ana fakana liwaladun yusamma Yusuf fakana habba auladi ilayya. Ini cerita isi surat Nabi Yaqub ketika anak-anaknya mengalami masalah, ditahan di kerajaan Mesir oleh Yusuf yang sudah jadi raja. Jadi kan ketika itu Bunyamin ditahan, kakak-kakaknya disuruh pulang sambil membawa ini cerita bahwa Bunyamin ditahan. Alasannya di karungnya ada timbangan yang ke bawah. Nah, setelah itu info sampai ke ayahnya, kemudian ayahnya bikin surat Nabi Yaqub ini kepada Raja Mesir yaitu Yusuf, yang isi suratnya begini ini. Jadi kalau cerita surat menyurat itu ternyata dari dulu ya. Kalau dari Nabi Yaqub sampai sekarang berapa ribu tahun ya, isi surat menyurat itu ya. Cuman sekarang surat menyurat udah nggak jalan lagi, SMS ya, WA, SMS ya, tapi sama aja isinya juga pesan-pesan itu, pesan jarak jauh. Jadi pesan jarak jauhnya ini dulu isi surat yang ditulis oleh Nabi Yaqub untuk disampaikan anak-anaknya tadi yang bermasalah tadi itu, ditahan oleh Yusuf yang sudah jadi raja Mesir. Isinya begitu ya. Amma ba'du. Jadi kalau surat Arab itu ada amma ba'du, kalau surat Indonesia kan nggak ada amma ba'du. Jadi isi suratnya dari Yaqub Nabiullah bin Ishaq bin Ibrahim Khalilullah. Jadi apa alamat ya, dari mana surat ini? Dari Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Amma ba'du, isi suratnya nih. Amma ba'du fa ana ahlu baitin. Ya, setelah itu, setelah isi cerita tadi itu bahwa di surat ini datang dari Yaqub, saya, kata Nabi Yaqub, adalah ahlu baitin, keluarga wukina binal bala, yang sedang diuji dengan bala, dengan ujian berat. Ya, amma abi Ishaq. Ya, adapun ayah saya, Yaqub kan nama ayahnya namanya Ishaq, Nabi Ishaq. Ya, karena Nabi Yaqub pernah dapat ujian, yaitu fawadatu sikin ala halqihi. Ya, saya pernah meletakkan pisau di atas lehernya Ishaq. Ya, karena tadi kan wa amma jaddi Ibrahim fawadda'a fil minjanik. Adapun kakek saya yaitu Ibrahim, kakaknya Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim kan, fawadda'a fil minjanik wa alqa finnar. Ibrahim dikasih ujian kakeknya
fil minjanik, ditaruh di tempat apa itu yang untuk melempar itu, apa, enjotan ya. Wa ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api zaman Raja Namrud. Kemudian isi surat berikutnya, amma ana, adapun saya Yakub, maksudnya fakana li waladun yusamma Yusuf, saya punya anak namanya Yusuf. Wa kana habba auladi ilayya, dia anak yang paling aku sayangi. Ya, fadhahaba ma'akhwatihi, lalu dia pergi dengan saudara-saudaranya, fa'atau biqamisihi, lalu mereka pun pulang dengan membawa gamisnya Yusuf mulattaqan biddami, yang berlumur dengan darah. Waqalu, lalu mereka mengatakan, saudara Yusuf, inna dhiba akalahu, ya, sesungguhnya serigala telah memangsa Yusuf. Fabakaitu alaihi, lalu aku pun menangis, mundu salatin wa khamsina sana, selama 53 tahun. Jadi itu isi suratnya. Jadi cerita apa, isi surat Nabi Yakub itu cerita dirinya sendiri, cerita orang tuanya, cerita kakeknya Ibrahim. Ya, kalau cerita Ibrahim pernah punya ujian, dilemparkan ke api. Ya, sedangkan Ishak ya pernah lehernya dikasih pisau untuk dipotong, tapi nggak jadi. Ya itu. Kalau Nabi di sini, Nabi Yakub ya diuji dengan punya anak namanya Yusuf, diperlakukan saudaranya seperti itu. Lalu aku menangis selama 53 tahun. Hatta biyadat ainaya, sampai mata saya menjadi putih semua, yang hitam hilang, alias buta. Jadi orang itu kalau matanya yang hitam hilang udah bisa dibilang buta. Ya, karena yang bisa melihat itu yang hitamnya kan. Nah, ini Nabi Yakub nangis 55 tahun. Dia nangis 55 tahun lah, ya lama sekali ya. Sampai matanya yang hitam hilang, tinggal yang putih semua, alias jadi buta. Ya, artinya apa? Orang nangis itu kalau kelamaan juga bisa buta. Itu kan ya, kalau kelamaan, tapi kan ini sampai 55 tahun nangisnya. Tapi nggak ada orang nangis sampai lama kayak begini ya. Nah, ini kemudian wa amma ibni Bunyamin, sedangkan anak saya yang berikutnya namanya Bunyamin, fakultu innaka wajadta saqiqayata kabirali. Ya, kamu Bunyamin, ya, anak saya Bunyamin dapat ujian, yaitu karungnya ada timbangan atau takaran sang raja Mesir. Itu ujian, artinya sebenarnya bukan salah, cuman dibikin skenario oleh Yusuf. Ya, fananu min ahli baitin la nasriku. Isi suratnya masih panjang ini. Kami, kata Nabi Yakub, termasuk keluarga yang enggak pernah mencuri. Kenapa anak saya dituduh mencuri? Itu kan itu di dalam suratnya. Wala naludzu biman yasriku, dan kami termasuk keluarga yang enggak pernah mentolerir orang yang mencuri dari keluarga kami, kata Nabi Yakub. Ya, farham tarham, maka sayangilah kami, kata Nabi Yakub isi suratnya kepada Raja Mesir, sayangilah kami, turham, maka Anda akan disayang Tuhan. Ya, wardud alayya waladi, pulangkan anak saya Bunyamin. Itu hanya. Fa in fa'alta dzalika fallahu yujzika. Jika Anda Raja Mesir mau melakukan itu, anak saya dilepas, fallahu yujzika, maka Allah yang akan membalas kebaikan kepada Anda Raja Mesir. Isi suratnya gitu. Tapi wa illam taf'al dzalika da'autu 'alaika da'watan tudrikut sabi amin waladika. Jika Anda tidak melakukan permintaan kami, maka aku akan doakan Anda Raja Mesir dengan doa buruk yang sampai kepada generasi turun 7 dari anak Anda. Isinya gitu. Jadi
kalau Anda bebaskan anak saya Bunyamin, Anda dapat balasan baik, hai Raja Mesir. Ya, padahal anaknya dia belum tahu. Ya, tapi kalau enggak, saya akan doa buat Anda dengan doa buruk. Saya sumpahin sampai 7 keturunan anak Anda. Ya. Jadi ada isi surat ngancam juga dari dulu ada ya. Wa qala Yakub khudhul kitab. Ya, kemudian Yakub bilang, ambil surat ini kepada anak-anaknya, wa dhahabu bihi ila aziz. Ya, kamu sampaikan kepada Raja Mesir, asa ayatiyani bihim jami'an, mudah-mudahan Raja Mesir mau mendatangkan saya bersama mereka. Ya, artinya diundang ke Mesir kan. Falamma dhahabu bil kitab atau bi ila Yusuf akhadahu Yusuf. Begitu mereka datang ke Mesir membawa surat bapaknya tadi, kemudian surat pun diambil Yusuf. Wa dakhala baitahu wa qabbalahu wa qara'ahu. Yusuf pun sambil membawa surat sebagai raja tadi, dibawa masuk kamar, suratnya diciumin, dibaca di dalam kamar. Wabaka, kemudian Yusuf menangis dengan isi surat, karena Yusuf merasa surat itu surat bapaknya, padahal bapaknya belum tahu kalau itu Yusuf anaknya yang jadi raja. Wa qala li auladihi, dia bilang ke anak-anaknya, hadhihi kitabu jaddikum. Yusuf bilang ke anak-anaknya, Yusuf anak raja, ini surat adalah surat kakekmu gitu ya. Jadi Yusuf bilang ke anak-anaknya di Mesir kan, habis baca nangis, dia bilang, anak-anakku semua, ya bapak nangis bukan karena apa-apa. Surat yang saya baca ini sebenarnya surat kakek kalian. Tsumma inna Yusuf kharaja wa jalasa inda sariri mulkihi wa ahdara aulada Yaqub baina yadayhi. Kemudian Yusuf pun keluar dari kamar setelah cerita ke anak-anaknya, ini surat dari kakek kalian, lalu keluar duduk di sariri mulki, kursi kebanggaan raja. Wa ahdara aulada Yaqub baina yadayhi. Kemudian Yusuf panggil anak-anaknya Nabi Yakub semua supaya menghadap sang raja. Wa qala lahum, kemudian Yusuf bilang kepada anak-anak Nabi Yakub tadi, qad afautu an akhikum Bunyamin. Ya, saya, kata Yusuf yang sudah jadi raja, saya maafkan saudaramu Yusuf permintaan surat ini. Jadi isinya minta Bunyamin dibebaskan kan. Nah, saya sudah bebaskan, saya maafkan. Fama qasdukum ghairu dzalik. Lalu apa niat kalian selain Bunyamin dibebaskan? Qalu, mereka menjawab, auqilanal kaila wa tasaddaq alaina. Ya, tolong mana timbangan yang ke bawah. Ya, ini saya serahkan. Kemudian wa tasaddaq alaina qad masana wa alunadullu. Mohon kami ini semua dikasih, ya dikasih santunan karena kami dan keluarga kami di kampung kami sedang dilanda kemiskinan atau paceklik. Inna naraka minal musinin, kami melihat Anda adalah raja yang baik. Fa inda dzalika rafa'al burqa an wajhihi. Ketika itu disampaikan, maka Yusuf pun membuka tutup wajahnya sebagai raja. Wa qala lahum, lalu Yusuf bilang kepada saudara-saudaranya yang tadi itu, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Ya, tahukah kalian apa yang kalian lakukan kepada Yusuf wa akhihi, dan saudaranya Bunyamin, id antum jahilun, ketika kalian dulu bodoh. Ya, itu qalu i'tina la anta Yusuf wa la ana Yusuf. Ya, coba kamu tebak. Jadi Yusuf begitu saudaranya didatangkan, habis baca surat, panggil semua. Ya, tadi kan pakai tutup muka sebagai raja, dibuka. Nah, begitu dibuka, coba kenali saya siapa. Gitu kan. Jadi istilahnya buka rahasianya kan. Tadi kan sebagai raja tampil dengan pakaian mewah,
Setelah dapat surat kiriman dari itu, saudaranya dikumpulkan. Ya, coba wajah saya tebak siapa saya. Ya, kan namanya saudara kandung kan Yusuf itu waktu dikerjain itu umurnya 12 tahun, udah gede kan ya. Udah gede, udah ngerti lah. Ya tanda saudaranya apa udah pasti tahu. Nah di sini begitu dibuka wajah, tutup wajahnya, namanya burqah bahasa Arabnya. Ya, tahukah kamu apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya? Coba Anda kenal. Ya, Anda kenali siapa saya. Ya, kemudian inna kala anta Yusuf, mereka bilang, apa kamu yang Yusuf saudara saya? Kala Yusuf menjawab, ya ana Yusuf, saya adalah Yusuf. Wa hadza akhi, dan ini yang saya tahan ini adalah saudara saya, yaitu Bunyamin. Qad mannallahu alaina, Allah telah menganugerahkan rahmatnya kepada kita bahwa Bunyamin ini saudara kandung saya. Wa jama'a bainana, kemudian Yusuf pun berusaha mengumpulkan saudara-saudaranya. Tsumma qasada ayu akidal ma'rifah bidzikril manamis sabiqi. Setelah itu Yusuf jelaskan, ya inilah dulu yang saya pernah bilang, saya mimpi yang sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ya, jadi kan baru dibongkar, inilah impian saya umur 12 tahun dulu. Ya, apa itu? Ya, saya melihat ada 11 bintang. Wasyamsa wal qamara, saya mimpi melihat matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin, dalam surah Yusuf. Baik bintang yang 11, bintang 12, kemudian matahari dan bulan, semuanya sujud sama saya. Itulah impian saya, hari ini terbukti, kata Yusuf gitu. Yaitu yang namanya bintang 12 itu ya kalian semua, kata Yusuf. Yang saudara 12 itu kan, bintang 11 itu artinya kita 12 bersaudara. Itu 11 ahada asyara kaukaba. Ya 11 bintang dalam impian saya waktu kecil umur 12 tahun itu ternyata adalah saudara saya 11. Ya, sedangkan matahari dan bulan dalam impian sujud sama saya, artinya saudara saya hormat sama saya, bapak dan ibu saya matahari dan bulan itu juga kemudian ada di bawah saya bawa ke Mesir semua. Ini sejarah berikutnya. Jadi perjalanan impian dengan kenyataan makan waktu 55 tahun lebih baru terbukti. Jadi kalau ada orang mimpi baik itu kadang-kadang dijawabnya panjang sekali. Ini sampai makan waktu berpuluh-puluh tahun, ya kan? 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan, artinya saudara kandung 11, bapak dan ibu sujud kepada anak Yusuf, yang kemudian dibuktikan Yusuf jadi raja, saudaranya semuanya tunduk kepada Yusuf. Itu yang dimaksud bintang sujud itu hormat, ya kan? Dibikin miskin dulu saudaranya, melarat dulu, baru nyari rizki sampai nyebrang dari Kanaan ke Mesir. Sedangkan rajanya adiknya sendiri, Yusuf, yang sudah berjalan 55 tahun lebih. Cuman riwayat yang lain kan sampai 70 tahun yang kemarin itu ya. Ya artinya perpisahannya makan waktu sampai 70 tahun kalau yang kemarin. Nah, ini sejarah perpisahan saudara yang gara-gara iri. Jadi kalau kita lihat ceritanya, kronologisnya kayak begitu. Lalu bagaimana ketika mereka mau mengenali Yusuf? Qala sadikana ala khaddi Yusuf khalun aswad wa fi wajhihi samatun baida tatala lahu bin nur.
Nah, di sini mereka bisa mengenal Yusuf sampai berpuluh-puluh tahun, dari 12 tahun sampai jadi raja. Cirinya apa? Nah, di sini kata As-Sadi, Yusuf punya ciri, di pipinya Yusuf ada namanya tai lalat hitam. Jadi Yusuf itu punya tai lalat di pipinya. Wa fi wajhihi samatun baida. Ini ada lagi di wajahnya samatun baida. Kalau samah itu tai lalat yang gede. Tai lalat gede namanya apa? Kan kalau tai lalat kan kecil, ada yang gede. Yang samahnya yang gede di jidat, yang kecil di sini. Apa itu? Tompel. Iya, tompel. Sejenis tompel lah gitu itu. Jadi yang kecilnya di sini, yang gede di jidat. Ketahuan kan namanya adik ya. Iya, dari kecil yang ada tombol di sini tahu dia. Jadi orang itu kadang-kadang setiap yang lahir dikasih ciri oleh Allah untuk mengenali. Anak pertama, anak kedua cirinya dikasih oleh Allah. Nah ini, oh iya ternyata Yusuf itu di jidatnya ada tombol besar, di pipinya ada apa tai lalat. Tapi di sini talak la bin nur. Ya, tai lalatnya itu bersinar ya. Jadi seperti mutiara mengkilat, memancarkan sinar gitu itu. Kalau kita kan punya tai lalat justru malah gelap, bukan malah bersinar. Ya kalau Yusuf enggak, ini tai lalatnya bersinar, ketawa, wih, begitu dilihat mancar, kaget kan ya. Kalau kita lihat tai lalat malah kegelapan, bukan malah mancar sinar. Kalau Yusuf di sini enggak. Ya barulah saudaranya tahu, oh Yusuf beneran, berarti dibuka wajahnya ternyata ada tai lalat besar dan kecil di wajahnya itu. Nah itulah ciri ya. Makanya kalau kita punya anak ada tai lalat itu memang Allah kasih ciri, ya kan? Ya jadi bukan aib, bukan, hanya untuk mengenali saja kan. Ya cuman kalau tai lalatnya ada di ujung hidung itu kadang-kadang agak jadi masalah ya. Ada yang punya tai lalat gede tapi di ujung hidung, jadi udah mancung tambah lagi tai lalat nongol itu. Apa yang iya tai lalat gede nongol itu ada aja kadang-kadang. Nah itu lebih mudah lagi dikenali kalau nongol di ujung hidung mah ya. Yang repot kalau tompelnya ada di pantat, masa mau disuruh telanjang, nah itu susah. Tapi kalau di wajah kan gampang dikenal. Ya, tapi tetap saja itu semuanya baik-baik saja karena Allah pasti punya rahasia tersendiri untuk mengenali itu. Ini kata As-Sadi seperti itu. Fa inda dzalika tahaqqaqu annahu Yusuf. Oh, berarti Yusuf beneran ini. Innahu sa'alahum an abi. Setelah itu Yusuf nanya, gimana keadaan ayah? Mereka jawab, qad biyaddat aina. Mata orang tua di rumah sudah putih semua alias buta. Kemudian bana ala jasaduhu, kemudian fisiknya sudah kurus sekali, kata saudaranya. Tsumma Yusuf atahum qamisahu. Ya udah kalau begitu kalian udah kenal saya siapa, saudara Anda. Begitu nanya ayahnya buta, dijawab buta, kemudian ditanya keadaan fisiknya kurus sekali. Kemudian Yusuf, nih saya kasih gamis alladzi kana atahu bihi Jibril. Ini saya kasih gamis ini hadiah dari malaikat Jibril. Jadi Yusuf dikasih gamis hadiah malaikat Jibril. Wa huwa fil jubbi, pada saat itu gamis itu dikasihkan Yusuf saat ada dalam sumur tua. Wa kana minal jannah, gamis itu dari surga. Jadi kan dulu cerita Yusuf dimasukkan sumur tua itu didatangi Jibril tiap hari. Dibawakan oleh Jibril jubah atau gamis dari surga. Ternyata sampai jadi raja gamisnya masih disimpan. Lama kan ya? Dari 12 tahun sampai jadi raja. Lama ya? Gamisnya kuat lama ya, gamis dari surga ya. Itu. Kemudian ini tolong gamis bawa pulang, ya kan, kata Yusuf ya untuk sampaikan kepada ayah. Itu jadi faqala idhabu bi qamisi, kata Al-Qur'annya ini. Udah bawa gamis saya ini,
fa'alkuhu ala wajhi abi. Nanti kalau sampai rumah, gamis saya ini kamu oleskan ke wajah ayah saya. Kata Yusuf kan, ya ya'ti basiro, maka insya Allah matanya tidak buta lagi, sembuh dari butanya. Waktu ni bi'alikum ajmain, setelah itu nanti bawa ke sini ayah, ke Mesir sini. Itu yang bawa siapa? Nah di sini yang bawa adalah bernama Yahuda. Jadi Yahuda ini yang dulu waktu Yusuf mau dijeburin dia menolak, itu yang Yahuda ini. Jadi Yahuda yang bawa gamisnya, ini gamis dari hadiah Jibril, tolong bawa pulang sampai ke ayah, nanti kamu oleskan ke wajah ayah begini, nanti insya Allah butanya hilang. Kalau sudah nggak buta, tolong ayah bawa ke Mesir. Ya Yahuda yang bawa pulang, oleskan, sembuh, lalu diboyong ke Mesir. Nah ini sejarah hijrah Yusuf dengan keluarga. Ya, jadi kalau Nabi Muhammad punya sejarah hijrah, ternyata Yusuf juga punya sejarah hijrah. Cuman hijrahnya total ini Yusuf. Yusuf, ayah dan keluarganya semua pindah dari Kan'an ke Mesir semua. Itu sejarah hijrah. Dan disitulah kemudian mendapatkan kejayaan. Dengan kata lain, sejarah yang kita jalani di dunia ini mirip. Ya, kita dari kampung berjuang, tiba-tiba harus meninggalkan kampung halaman, tim pindah ke daerah lain, barulah mendapatkan kesuksesan. Jadi sejarahnya kayak mirip-mirip aja kan ya. Ya kan? Ya apalagi orang perumahan mirip dengan sejarahnya Yusuf. Ya kan? Pindah dengan perjuangan yang panjang. Ya inilah dapat dibacakan pertemuan keluarga Yusuf, ya diboyong dari Kan'an ke Mesir. Setelah dapat ujian panjang, setelah saudara yang didengki dan diiri mendapatkan nikmat besar, yaitu raja. Ya inilah dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.